Yang namanya titik jenuh itu setiap orang itu pasti mengalami. Nah, kita mengantisipasinya dengan kita mengingat apa yang menyakiti kita dan juga apa yang membahagiakan kita. Karena kita pernah berada di titik terendah di mana kita pada saat itu tidak bisa membeli beras, di mana pada saat itu kita tidak bisa memberikan anak pakaian, di mana pada saat itu kita tidak bisa membelikan susu. Itulah masa paling rendah menurut kita, dan rasa itu masih kita ingat hingga saat ini. Itulah rasa paling menyakitkan, dan kita tidak mau untuk kembali lagi ke masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Anissa Romas. Saya adalah owner di Ipang Production, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sablon, konveksi, dan juga bordir yang beralamat di Tepen, Gunung Preng, Muntilan, Madura. Sebelumnya saya adalah penjual cilok karena memang dari keluarga saya itu orang tua juga berjualan dari SD ke SD, sehingga saya mengikuti jejak orang tua untuk berjualan cilok di sekolah SD di Gunung Preng. Sedangkan suami saya adalah seorang pekerja sablon. Nah, pada saat itu kita mengalami kekurangan di bidang ekonomi. Setelah tahun 2014 kita mulai untuk memberanikan diri membuka usaha sendiri berbekal dari kemampuan suami di bidang sablon. Akhirnya kita membuka usaha ini dengan modal seadanya, yaitu dengan modal 200.000 kita mulai membeli peralatan sablon, benar-benar peralatan yang masih tradisional, semuanya serba manual, dan kita tidak melibatkan orang lain ataupun pihak lain termasuk bank. Dari 200.000 itu kita membeli alat sablon termasuk screen, rakel, dan juga triplek. Dulu kita masih belum punya konveksi, jadi kita masih memaklonkan untuk jahitan itu di Jogja. Terus kita juga masih memotongkan kain di Jogja karena pada saat itu kita juga belum mempunyai karyawan, sehingga kita benar-benar cuman jasa sablon. Jadi kita benar-benar belajar dari apa yang kita alami. Jadi semuanya otodidak, nggak ada basic ataupun pendidikan, latar pendidikan di bidang manajemen ataupun akuntansi dan lain sebagainya. Karena saya adalah lulusan SMA, tepatnya SMA 1 Muntilan, yang kebetulan dulu kurang beruntung karena saya tidak bisa melanjutkan di bangku kuliah, sehingga setelah lulus SMA saya memutuskan untuk bekerja di Batam, di luar Jawa, di mana di sana saya bekerja di salah satu perusahaan elektronik, dan kebetulan saya mendapat bagian di material handle, di mana pada divisi itu saya belajar terkait semua hal, termasuk QC, termasuk packaging, termasuk HRD, terus di segala bagian saya bisa belajar karena saya bagiannya wirawiri. Jadi disitulah selama 2 tahun saya memaksimalkan untuk belajar tentang manajemen. Nah, sedikit ilmu itulah yang saya gunakan untuk modal saya membuka usaha sablon ini. Tentunya dalam suatu usaha itu pasti mengalami suatu hambatan. Nah, kita menyebutnya sebagai bigwai, atau apa yang menjadi dasar agar kita tetap kuat untuk menghadapi setiap hambatan dalam usaha kita. Karena
kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena hambatan itu bisa terjadi dari dalam usaha kita atau bahkan dari luar usaha kita. Nah, pada awal-awal kita membuka usaha, yang pasti hambatannya adalah kita mau menjual kemana atau siapa customer dari usaha kita. Karena memang pada saat itu begitu Mas Ipang resign dari tempat kerjanya, kita belum mempunyai customer tetap. Jadi kita masih perlu mencari. Nah, disitulah awal kendala ataupun hambatan yang kita hadapi. Nah, pada saat itu saya ingat bahwa saya punya banyak teman yang dulu merupakan teman SMA saya yang sekarang sudah menjadi pegawai, sudah menjadi guru. Nah, karena saya paham bahwa mereka adalah target market saya, di mana kaos ini sangat dibutuhkan oleh instansi-instansi maupun sekolah-sekolah. Jadi saya mulai mempromosikan ataupun menghubungi teman-teman saya yang menjadi pegawai, yang menjadi guru untuk mereka menjadi customer. Itu awal mula saya mempromosikan Ipang Production. Setelahnya saya mencoba mempromosikan nama Ipang Production ini ke tukang-tukang ojek. Jadi kita mensupport ataupun mengendorse kalau zaman sekarang kaos-kaos tukang ojek di seluruh Muntilan, karena zaman dulu itu belum ada ojek online. Jadi tukang ojek ataupun ojek pangkalan itu hampir di setiap gang masuk di Muntilan itu ada. Nah, kita kasih kaos gratis kepada mereka sehingga mereka keliling Muntilan itu menggunakan kaos bertuliskan Ipang Production. Nah, disitulah awal mula Ipang ini banyak dikenal oleh masyarakat. Akhirnya terjadilah ketok tular, di mana ketika mereka mau bikin kaos atau mereka mau bikin undangan atau mereka mau bikin cetakan, banner dan lain sebagainya, itu mereka datang ke Ipang Production. Jadi Ipang ini adalah singkatan dari nama suami. Kebetulan nama suami saya adalah Ahmad Arifin dan dulu biasa dipanggil Ipin, sehingga Ipang ini adalah singkatan dari Ipin Golek Pangan. Jadi diharapkan dengan menamai usaha kami dengan nama tersebut, usaha ini bisa menjadi tempat kami mencari nafkah sehari-hari. Jadi yang utama ketika kita dulu mulai membuka sablon, itu kita mempunyai role model, Mas. Jadi usaha ini mau dibikin seperti apa? Usaha ini pengen berkembang seperti apa? Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, target apa yang harus kita capai dalam tahun ini, dalam tahun depan. Sehingga nanti akan menentukan target dalam usaha ini. Dan langkah kita menjadi lebih jelas gitu. Jadi dulu Ipang awalnya itu memang benar-benar dengan modal seadanya, dengan modal 200.000, dengan alat yang masih tradisional. Tapi kita sudah mempunyai gambaran. Di tahun depan kita sudah harus punya meja sablon yang seperti ini. Di tahun depan kita sudah harus punya tempat produksi yang seperti ini. Nah, disitulah kita mulai untuk menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat meja sablon, untuk membuat tempat produksi, sehingga nanti kita akan tahu, oh berarti dalam tahun ini kita harus mencapai target omset segini nih untuk membuat tempat produksi seperti ini, yang seperti yang kita inginkan. Nah, itulah yang namanya kekuatan dari suatu impian, tentunya disertai dengan doa dan juga ikhtiar. Yang namanya titik jenuh itu setiap orang itu pasti mengalami. Nah, kita mengantisipasinya dengan kita mengingat apa yang menyakiti kita dan juga apa yang membahagiakan kita. Karena kita pernah berada di titik terendah di mana kita pada saat itu tidak bisa membeli beras, di mana pada saat itu kita tidak bisa memberikan anak pakaian, dimana pada saat itu kita tidak bisa membelikan susu. Itulah masa paling rendah menurut kita, dan rasa itu masih kita ingat hingga saat ini. Itulah rasa paling menyakitkan, dan kita tidak mau untuk kembali lagi ke masa itu. Dan saya
juga membayangkan apa yang akan membahagiakan kita. Misalnya, kita bahagia ketika kita bisa mengumrohkan orang tua, kita bisa membuat orang lain bahagia dengan memberikan mereka pekerjaan, kita bisa membuat bahagia anak, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah muncul semangat dan juga rasa untuk tidak menyerah dan menjadikan semacam dorongan untuk tetap semangat dalam menghadapi setiap tantangan dan juga hambatan dalam usaha ini, sehingga kita tidak pernah merasa dalam titik jenuh ataupun merasa kadang lelah ataupun putus asa di dalam usaha. Karena ketika kita mengalami masa itu, kita langsung mengingat kembali sehingga semangat kita akan muncul kembali. Jadi Ipang Production ini fokusnya di kaos, tetapi kita juga bisa melayani pembuatan souvenir, pembuatan percetakan, terus kayak misalnya piala, terus misalnya undangan dan lain sebagainya. Jadi untuk keunggulan ataupun value yang kita tonjolkan dari Ipang Production ini adalah kita memberikan garansi kepada jahitan dan juga sablonan selama 1 tahun. Jadi apabila dalam 1 tahun ini jahitan kita ada yang rusak ataupun sablonan kita ada yang lengket ataupun ada yang mengelupas, itu bisa dikembalikan dan akan kita ganti 100% penuh. Jadi untuk customer bisa lebih yakin dan tidak was-was untuk pesan di Ipang Production, dan juga kita memberikan gratis ongkir untuk nominal tertentu, karena memang customer kita tidak hanya dari kalangan di sekitaran Magelang aja. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kita sudah ada customer di Hong Kong, di Taiwan, di luar Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di daerah Papua. Jadi kalau di Ipang Production ini ada 30 orang karyawan, di mana terbagi menjadi 5 divisi. Jadi yang divisi utama itu adalah divisi administrasi ataupun di office. Itu kita biasa menerima tamu, menerima customer yang akan memasukkan orderan. Nah, selanjutnya ada divisi potong, di mana di divisi ini kain yang sudah kita beli itu kita potong sesuai dengan pola sebelum nantinya akan disablon. Nah, divisi selanjutnya adalah divisi sablon, di mana di divisi sablon ini potongan kain itu akan dikasih gambar ataupun diwarnai dengan menggunakan teknik cetak saring dengan media screen dan juga menggunakan cat. Dan untuk selanjutnya ada divisi bordir, karena memang produk kita tidak melulu untuk sablon aja, jadi ada kemeja, ada jaket yang biasanya pengaplikasiannya menggunakan bordir, itu kita ada juga divisi bordir. Selanjutnya setelah disablon ataupun dibordir akan masuk ke divisi jahit. Nah, di divisi jahit ini juga akan di packing, karena di sana juga ada divisi packing. Alhamdulillah di tahun 2022 Ipang Production meraih UMKM Award dari Bank Papas 69 sebagai juara 1, di mana bagi saya itu adalah sebuah reward juga buat seluruh tim, namanya SDM ya. Jadi SDM itu adalah singkatan dari sulit dimengerti. Itu memang benar ya. Jadi meskipun kita saat ini sudah mempunyai 30 orang karyawan, bukan berarti kita mudah dalam mengelola mereka, dalam mengedukasi mereka. Jadi
yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan SDM ini adalah bagaimana caranya kita memadukan visi dan misi dari perusahaan kita ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perusahaan ini tuh tercapai. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita biasa melakukan briefing pagi, di mana pada briefing pagi itu kita biasa melakukan yel-yel dari visi dan juga misi perusahaan itu. Kita bikin yel-yel sehingga di setiap yel-yel itu semangat dari teman-teman SDM ini bisa terbakar sebelum mereka melakukan produksi. Yang pertama. Terus selanjutnya yang perlu dipahami adalah visi dan misi itu sampai ke teman-teman produksi, ke teman-teman SDM. Jadi mereka bisa tahu sebenarnya perusahaan ini mau dibawa kemana, sebenarnya tujuan dari perusahaan ini seperti apa. Terus kita targetnya ke depannya bagaimana, itu teman-teman juga harus tahu. Nah, dari tujuannya, dari targetnya, dari visi misinya, akhirnya di situ akan terbentuk semangat dari teman-teman SDM yang ada di sini. Di samping itu kita juga biasa melakukan kedekatan dengan mereka dengan melakukan refreshing ataupun piknik dengan seluruh karyawan itu setahun minimal 2 kali. Terus kita juga biasa melakukan reward. Jadi ketika misalnya ada karyawan yang kinerjanya bagus, jadi sesuai dengan visi misi kita, motivasi kita dalam menjalani usaha ini adalah kebermanfaatan bagi orang lain. Dulu kita pernah berada di titik terendah dan kita merasakan bagaimana rasanya dalam kekurangan, sehingga kita mempunyai misi untuk menjadikan tempat ini menjadi tempat yang bisa bermanfaat bagi orang lain dalam mencari nafkah atau rezeki, membuka lowongan pekerjaan orang lain, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar ataupun orang yang lebih membutuhkan. Buat teman-teman yang ingin membuat kaos, jaket, kemeja, dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi kami di Ipang Production di Nepen Gunung Pring Mundilan, atau menghubungi admin kami di 085 643 666 140. Jangan lupa untuk follow IG kami dan juga TikTok kami @Ipang Production, karena kami akan memberikan giveaway. Jadi buat teman-teman yang follow IG dan follow TikTok kami akan mendapatkan souvenir dan juga merchandise khusus dari Ipang Production. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Jejak Rezeki.